Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Ya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin untuk berdoa. Perhatian, sebelum belajar kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Siap, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Bapak bisa masuk kembali ke kelas 11 MIPA 3 untuk melanjutkan pembelajaran yaitu tentang toleransi. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran kalian. Aditya ada? Sakit. Akbar? Pertemuan hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak bisa hadir. Kurang lebih ada 5 orang, ya. Satu sakit, sisanya izin dan apa. Oke, Bapak ingin mengecek kerapihannya. Oke, sudah rapi. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Wih, semangat ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan kepada kalian materi tentang ayat Al-Quran tentang toleransi, di mana pada materi tersebut kalian mempelajari mengenai arti dari Al-Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Al-Maidah ayat 22 ya. Kemudian arti per kata dari Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Sudah pada apa? Sudah ya? Iya, dan ada beberapa di antara kalian yang sudah hafalan ke Bapak. Kemudian pada pertemuan kemarin kalian sudah menganalisis hukum bacaan yang ada pada Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Al-Maidah ayat 32, yang mana yang sudah kalian analisis adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin, kemudian mim sukun, dan terakhir gunah ya. Oke, pada pertemuan hari ini kalian akan mempelajari tentang isi kandungan yang ada pada Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 seperti yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Gimana, sudah dipelajari di rumah? Sudah. Oke. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, tujuan pembelajaran menganalisis isi kandungannya ya. Isi kandungan yang ada pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Dan terakhir, kalian harus mempresentasikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai yang ada pada pesan Quran surat Yunus ayat 40-41 dengan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan sesuai pesan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Oke, itu ya yang harus kalian kuasai. Apa sih toleransi itu? Saling menghargai, Saling menghargai, saling menghormati. Oke, boleh ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Rukun satu sama lain. Nah, saling menghargai, saling menghormati,
rukun satu sama lain dari apa? Dari adanya perbedaan. Tepat sekali ya. Di sini ada pengertian toleransi menurut KBBI. Ada yang tahu KBBI itu apa? Besar Bahasa Indonesia. Besar Bahasa Indonesia. Baik. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk menghargai, menghormati pendapat ya dari orang lain. Berikutnya menurut pandangan Islam. Nah, ini dikenal dengan istilah tasamuh. Ya. Jadi dalam Islam kata toleransi itu dikenal dengan istilah tasamuh. Jadi ketika kalian mendengar kata tasamuh, oh iya, tasamuh itu artinya toleransi. Oke, nanti kalian akan mempelajari lebih jauhnya tentang makna toleransi itu ya. Setelah kalian mempelajari isi kandungan yang ada pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan 42. Isi kandungan yang ada pada Quran surat Yunus ayat 40-41. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, umat terbagi menjadi dua golongan. Ya, ada yang mengikuti, ada yang menolak. Kalian bisa lihat materinya. Ya. Silakan kalian cermati. Bapak akan menampilkan tayangan video. Silakan kalian simak baik-baik dan kalian simpulkan ya, dari tayangan tersebut. Kerumunan massa yang menggelar aksi Sabtu pagi tak hanya memenuhi kawasan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Mereka juga memenuhi jalan di sekitar Istiqlal. Di tengah acara tausiah, Katedral Jakarta melangsungkan pemberkatan pernikahan. Dengan pengantin sempat kesulitan masuk ke area katedral, namun peserta aksi membuka jalan dan mengiringi mobil pasangan berbahagia ini memasuki katedral. Ada orang nikah kita harus bantu, apalagi ini memang kami mengganggu daripada pintu katedral. Jadi kita semuanya harus tahu diri dan kita memang tidak ada niat lain kecuali ini memang adalah untuk membela agama. Sempat panik, kedua mempelai Asido dan Felicia justru bersyukur karena aksi tidak mempersulit jalannya pemberkatan perkawinan mereka. Berdasarkan tayangan video tersebut, apa yang kalian pikirkan? Silakan. Berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan barusan. Berkaitan dengan toleransi. Berkaitan dengan toleransi, ya. Silakan jelaskan. Karena kan di video barusan itu ada umat Islam yang sedang tausiah. Nah, kemudian ada yang mau nikah, tetapi toleransinya itu berada dalam pas yang ngasih jalan, Pak. Soalnya kayak mereka itu tidak egois, masih menghargai. Mungkin itu saja. Oke, ya, tepuk tangan. Oke, itu dari menurut pendapat Siti Yunisa ya. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat tentang video tersebut? Kenapa? Ya, silakan. Dari video itu bisa ditanggapi yaitu saling menghormati meskipun beda agama, dan di dalam video itu bisa menjadi pelajaran bagi kami sebagai siswa untuk saling menghargai antara perbedaan. Ya, tepuk tangan. Ya. Bukan masyarakat di kampung sawah yang toleran, yang bineka dan yang beragam. Sama seperti tadi, ya. Silakan tanggapan kalian mengenai tayangan video yang kedua. Silakan. Coba acungkan tangannya. Ya, silakan. Ini. Tepuk tangan.
dalam menanggapi dari tayangan video tersebut. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Mungkin saya ingin melanjutkan tadi dari juga yang memang toleransi itu di dalam hukum diharuskan. Nah, Viral kasus ini dialami pelajar SMP Plus Baitur Rahman di Kota Bandung oleh teman sekelasnya. Dalam video yang beredar, kasus bullying pelajar SMP Plus Baitur Rahman itu tampak korban dipasangkan helm merah. Setelah itu, pelaku menendang korban berulang kali. Tak berapa lama setelah ditendang di kepala, si korban langsung tumbang, terkapar di lantai dengan helm masih terpasang. Tak puas setelah menendang hingga terkapar, pelaku menindih tubuh korban tersebut. Dalam narasi yang beredar, korban bullying pelajar SMP Plus Baitur Rahman itu dikabarkan pingsan. ya, silakan Cindy. Menurut saya video tersebut tidak mencerminkan adanya toleransi karena adanya kekerasan dan tidak ada saling menghargai antara perbedaan siswa satu dengan siswa lain. Oke, baik. Ya, tepuk tangan dulu. Masih semangat? Masih. Oke. Ada lagi yang lain? Tanggapannya? Ya. Cindy, silakan. Menurut saya Pak, bullying itu merupakan tindakan yang negatif karena apabila sampai menimbulkan kematian maka itu sangat melanggar sekali Pak. Yang tadi Bapak terangkan dalam surat isi kandungan dalam surat Yunus, bahwa orang yang menghilangkan nyawa manusia sama dengan orang yang menghilangkan nyawa seluruhnya itu sangat berat sekali Pak. Oke, Bapak akan tanya kepada kalian. Ya. Kenapa bully itu terjadi di sekolah? Jadi ada perbedaan, dari perbedaan kasta maupun perbedaan sosial. Oke, baik. Tepuk tangan. Ya, sering kita temui ya, baik itu di televisi ataupun di media sosial, ya, atau di berbagai media kabar. Banyak di sekolah itu terjadi yang namanya bullying, ya, atau pembulian. Ini banyak dilakukan oleh siswa, ya. Dan ini tadi apa yang disampaikan oleh teman kalian yang betul, karena adanya perbedaan. Nah, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan materi toleransi, harusnya kita itu bisa menghargai adanya perbedaan tersebut, ya. Jangan sampai dengan ada perbedaan tersebut justru yang ada adanya perpecahan, ya. Yang masih ada tentang video, biar kalian lebih paham lagi tentang toleransi, ya. Mohon disimak baik-baik. Uangnya bilang Pak. Dari kalau yang pertama itu yang pas menolong anak sekolah itu biasanya lebih ke membantu atau sikap sosial kalau menurut ini. Kalau toleransinya tadi pas lagi makan, pas berdoa kayak langsung yang di pinggirnya kan muslim, yang langsung pada diem dulu. Kemudian pas lauk makan bapaknya jatuh langsung dikasih, meski ya tadi saya kata tadi tahu bahwa bapaknya itu bermuslim Pak. Gitu. Ya, pertama umat muslim membantu, tidak melihat adanya perbedaan. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kita harus sama-sama saling menghargai yang adanya perbedaan tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Agar kalian lebih memahami lagi apa itu tentang toleransi, nah maka Bapak akan memberikan kepada kalian LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya, ya. Kemudian
setelah kalian nanti beres diskusi, ya nanti harus ada perwakilan di antara kalian untuk mempresentasikannya, ya hasil diskusinya. Siap? Siap. Oke, silakan kalian duduk berkelompok terlebih dahulu menjadi 4 kelompok yang sudah Bapak bentuk di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan duduknya sesuai dengan kelompok. Oke, udah semuanya? Sudah keterima yang KPD-nya? Sudah. Ya, nah di situ ada 4 gambar, ya. Silakan kalian amati. Nah, karena di sini ada 4 kelompok, maka kelompok 1 yaitu gambar yang pertama, kelompok 2 itu gambar yang kedua, kelompok 3 itu gambar yang ketiga, dan kelompok 4 itu gambar yang terakhir. Ya, silakan didiskusikan terkait dengan gambar yang ada pada RKPD tersebut. Nah, setelah nanti didiskusikan, ya harus dipresentasikan. Bisa dipahami? Ya, silakan kalian diskusikan permasalahan tersebut. Ketika kalian sudah berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dari materi yang sudah Bapak sediakan di LKPD, ya, maka tugas kalian selanjutnya adalah menunjuk atau menentukan salah satu di antara kelompok kalian untuk mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bisa? Ya, silakan di antara kalian tentukan ya siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti ketika kelompok yang tampil mempresentasikan hasil diskusinya setelah beres, maka kelompok yang lainnya itu harus menanggapi ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok yang tampil. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja. Untuk kelompok yang tampil pertama, kelompok 2 siap? Siap, kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk tampil ke depan dan menyampaikan laporan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari gambar. Salah satu gambar yang Bapak tugaskan juga memberikan dalil-dalil yang menjelaskan tentang gambar tersebut. Oke, jadi gambar di sini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran jilbab
di sekolah, di beberapa sekolah di Bali. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya pelanggaran HAM dan kurangnya rasa toleransi terhadap agama lain. Saya akan memberikan dalil tentang aturan memakai jilbab bagi kaum perempuan, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari perwakilan kelompok 2 ya, yang diwakili oleh Cindy yang menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan gambar 2. Ya, silakan ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian yaitu Cindy berkaitan dengan gambar yang gambar 2. Silakan. Ya, silakan. Mungkin Pak kalau sekolahnya berada di kalangan muslim, kita sebagai umat muslim maka harus menuruti Pak ya, kalau dilarang berjilbab karena bukan misalkan isinya Pak, karena kan seperti contohnya Pak, orang Kristen sekolah di kalangan muslim kapan maka orang Kristen tersebut harus menuruti juga Pak aturan yang ada di sekolah muslim itu Pak. Oke, baik. Itu tanggapan dari teman kalian yang ada pada kelompok 3 oleh Muhammad Rifki Hakiki ya. Tangan. Oke, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 perwakilannya untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kasus para pelajar muslim menyanyikan lagu-lagu Natal di gereja di Beirut, Lebanon. Menurut kelompok kami, kasus ini sangat menyimpang dengan toleransi karena dalam toleransi tidak ada, karena ini termasuk dalam akidah dan dalam akidah tidak ada toleransi. Kesimpulannya dari gambar ini adalah bahwa adanya salah arti dalam mengartikan toleransi. Yang seharusnya toleransi itu menghargai antar sesama agama dan bukan memasukkan atau melakukan kegiatan dari agama tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Neng Reva ya, perwakilan dari kelompok 4. Ya, silakan. Cindy Yunia. Ya, silakan. Tanggapan dari ini yaitu sama yang dibacakan mengucapkan selamat Natal juga sudah tidak boleh, apalagi menyanyikan lagu-lagu Natal di gerejanya langsung, itu sudah termasuk haram atau musyrik. Mungkin itu saja Bapak. Oke, baik. Ya, tepuk tangan. Tanggapan dari kelompok 1 ya yang disampaikan oleh Siti Yunisa. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Cindy. Mungkin Pak, kan itu teh nyanyi. Mungkin masih banyak yang bisa nyanyi selain dari agama muslim. Misalkan dari agama muslim sendiri. Ya, itu pendapat dari teman kalian ya. Cindy perwakilan dari kelompok 2 ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Masih ada 2 kelompok lagi yang belum menyampaikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Siti Yunisa. Saya perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari gambar
di gereja. Adapun pendapat yang tadi itu pun apabila tidak ada patung itu. Mungkin itu hasil dari pendapat kelompok kami atau kesimpulan dari kelompok kami. Boleh ada tambahan mungkin nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan kelompok 3, kelompok 1 ya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan apabila ada yang mau menanggapi ya atau bertanya kepada kelompok yang barusan tampil. Oke, silakan. Boleh sholat di gereja asalkan tidak ada patung, tapi itu gereja sendiri memang tempat khusus untuk beribadah umat Kristen. Kenapa diperbolehkan meskipun tidak ada patung? Itu izin menjawab karena itu dari artikel yang saya baca, pendapat dari Al Hasan Umar bin Abdul Aziz. Untuk lebih mendalamnya kurang tahu, karena dari pendapat tersebut diperbolehkannya apabila tidak ada patung. Kemungkinan kan kalau di gereja atau di tempat ibadah muslim itu kebanyakan patung ya. Maksudnya kayak setiap gereja itu pasti ada patung. Nah, jadi intinya umat Islam pasti tidak akan melaksanakan ibadah atau sholat di gereja karena ada patung seperti itu. Kalau menurut Selanjutnya penampilan dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan untuk perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Lalu siapa yang membunuh seorang manusia? Bagi kita itu kan sama aja membunuh secara perlahan gitu. Karena adanya rasa perbedaan, kita membuli seseorang itu. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan atau dari penjelasan saya. Apabila topik penjelasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Itulah penampilan terakhir ya, yang dilakukan oleh perwakilan dari kelompok 3 ya, kelompok 3 yang diwakili oleh Benny. Ya, silakan ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan dari perwakilan kelompok 3. Ya, ada? ini Pak, Ya, silakan. Ini tanggapan dari ini dari kesimpulannya itu kesimpulannya kurangnya toleransi atau menghargai perbedaan. Itu saja. oke. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, barusan ada yang menanggapi dari kelompok 1 yaitu Siti Yuni bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 3, kurangnya saling menghargai dan menghormati sehingga terjadilah yang namanya bullying ya, dan juga kekerasan. Oke, alhamdulillah perwakilan kelompok atau perwakilan dari setiap kelompok telah selesai ya. Selanjutnya silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Udah dikasih nama ya? Sudah. Sama anggotanya jangan lupa. Iya Pak. Udah semuanya? Oke, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Dalam hal ibadah jangan dicampur adukan seperti halnya yang tadi kalian pahami dalam Quran surat Al-Kafirun ya, di ayat terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Bisa jelas ya?
ya. Nah ini yang tadi disampaikan, hentikan kekerasan, stop kekerasan, stop bullying. Ya, ini sudah jelas ya. Ini mencerminkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kan di sini lagu Natal yang dinyanyikan. Jangankan lagu Natal, sholawatan di gereja aja itu nggak boleh. Kayak gitu kan ya. Nah, bagaimana sikapnya? Ya udah, kita menolak dalam artian kalau untuk melaksanakan hal tersebut menurut pemahaman agama kami itu dilarang. Tadi kembali lagi yang namanya toleransi, membiarkan, menghargai. Oh, menurut agamanya nggak boleh, berarti kita udah itu, jangan memaksa dan jangan mengatakan itu intoleran. Justru ketika kita memaksa orang lain untuk mengucapkan selamat Natal, bahkan menurut Islam itu nggak boleh, jangan paksa dong orang Islam untuk mengatakan selamat Natal. Ketika ada orang yang memaksakan orang Muslim untuk mengatakan selamat Natal, maka itu namanya tidak toleransi. Ya. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kalian? Manfaat kita bisa tahu cara menghargai perbedaan. Oke, kalian bisa mengetahui bagaimana cara menghargai perbedaan. Kemudian jangan membuli. Salah satu contohnya, ingat ya, ya jangan membuli. Kayak gitu. Paham ya? Baik. Baik, semuanya. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai barusan ya. Yang pertama, isi kandungan yang ada pada Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini berkaitan dengan toleransi ya kan. Umat terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang mengikuti, ada yang menolak atau ingkar ya. Kemudian yang dilakukan oleh orang Islam, artinya bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang non-muslim atau orang kafir. Intinya adalah kita dilarang membunuh siapapun ya, kecuali membunuhnya dibenarkan oleh hukum ya, oleh hukum tertentu itu baru boleh ya. Kemudian kita dianjurkan untuk memelihara kehidupan manusia, yaitu ketika kita memelihara satu nyawa manusia sama dengan memelihara nyawa seluruh manusia ya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan soal ya, soal tes atau evaluasi ya. Udah semuanya? Ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan soal tes evaluasinya untuk pertemuan hari ini. Ya, udah semuanya? Baik. Sebelum diakhiri dengan berdoa, Bapak akan menyampaikan materi berikutnya yang akan kalian pelajari adalah hadis. Nah, sekarang hadisnya, hadis yang berkaitan dengan kerukunan, menjaga diri dari tindakan kekerasan. Ya, nah, silakan kalian searching ya di HP kalian di rumah dipelajari. Bisa? Bisa. Oke, baik.
pertemuan hari ini mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itulah pembelajaran pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.